Om Swastiastu. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai materi tentang partisi, relasi ekuivalensi, dan koset. Untuk presentasi pertama akan saya mulai dengan saya sendiri terlebih dahulu. Tapi sebelum itu saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Pandey Pudugian Ramajaya dengan 3 digit NIM terakhir 003. Untuk nama anggota lain akan disebutkan pada saat memulai presentasi. Nah, pertama saya akan memulai presentasi mengenai materi partisi. Nah, kita mulai dengan slide pertama. Nah, bisa kalian lihat pada layar bahwa ada gambar mengenai tumpukan uang. Nah, sebenarnya apa yang bisa kita deskripsikan mengenai partisi? Ketika kita melihat partisi secara umum, bahwa partisi ini berarti mengumpulkan atau mengelompokkan suatu objek yang cukup banyak menjadi beberapa kelompok. Misalnya seperti pada gambar berikut. Di gambar pertama ini kan ada tumpukan uang yang dikelompokkan berdasarkan nominalnya, yaitu ada 2.000, ada 1.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, dan 100.000. Nah, kemudian contoh lebih sederhananya yaitu pada kartu remi. Seperti yang kita ketahui, kartu remi ini memiliki jumlah kartu sebanyak 52 yang terdiri dari 4 jenis berdasarkan jenis kartu tersebut, yaitu ada kartu wajib, ada kartu sekop, ada hati, dan juga ada keriting. Nah, kartu-kartu ini bisa dikelompokkan berdasarkan jenis yang saya sebutkan tadi, sehingga diperoleh masing-masing jenis, yaitu 13 kartu berdasarkan kelompoknya. Nah, itu merupakan salah satu penerapan sederhana mengenai partisi secara umum. Nah, kemudian saya lanjut pada slide kedua. Ketika kita melihat kelompok-kelompok tersebut, nah, ada sebuah pertanyaan yang kita bisa analisa. Yang pertama, apakah uang 1.000 ini ada pada kelompok uang pecahan 2.000? Atau pertanyaan kedua juga, apakah salah satu kartu wajib itu bisa ada pada tumpukan kartu skop? Ya, tentu saja jawabannya itu tidak ada. Nah, berarti ketika kita mengambil suatu dua buah himpunan dari hasil pengelompokan yang kita lakukan tadi, berarti ketika kita mencari irisan dari dua himpunan tersebut, hasilnya yaitu berupa himpunan kosong. Artinya bahwa dua himpunan dari hasil pengelompokan dari himpunan semesta adalah saling lepas. Nah, ketika kita berbicara lebih dalam lagi pada matematika, bahwa pengelompokan himpunan dari himpunan semesta A berdasarkan aturan tertentu kita bisa sebut dengan mempartisi himpunan A. Ya, kemudian kita lanjut pada slide berikutnya. Nah, ada istilah mengenai kelas-kelas partisi pada himpunan A. Kelas-kelas ini terdiri dari keluarga himpunan yang kita bisa misalkan dengan A1, A2, A3 sampai AN. Nah, tentunya pada kelas-kelas partisi ini mempunyai dua syarat. Yang pertama yaitu tentu saja irisan dari semua himpunan dari partisi A itu berupa himpunan kosong. Dan tentu saja yang kedua, gabungan dari himpunan-himpunan yang telah dikelompokkan ini akan sama dengan himpunan semesta itu sendiri. Nah, kemudian kita akan kaji bagaimanakah jika ada kasus mengenai kelompok-kelompok himpunan yang bukan merupakan kelas-kelas partisi dari himpunan semesta. Nah, saya misalkan bahwa ada suatu himpunan semesta S di mana anggotanya yaitu A, B, C, D, E, dan F. Kita lihat pada kasus pertama. Pada himpunan A1 sama dengan A, B, C dan A2 sama dengan E, F. Tentu saja ini bukan merupakan suatu kelas-kelas partisi. Karena ketika kita mencari gabungan dari kelompok himpunan ini, ternyata tidak ada elemen D, sehingga bukan merupakan kelas-kelas partisi. Kemudian pada kasus kedua, ketika kita lihat bahwa himpunan A1 adalah A, B, dan C, dan A2 mempunyai elemen C, D, E, dan F. Ketika kita mencari irisannya, kita malah memperoleh irisannya berupa elemen C, sehingga menurut definisi yang telah ada bahwa
kelompok-kelompok himpunan ini bukan merupakan suatu kelas-kelas partisi dari himpunan S. Nah, sampai di situ masih sangat mudah. Nah, apa yang bisa kita kaitkan nanti ketika kita menuliskannya secara matematis, bahwa partisi himpunan A ini merupakan suatu keluarga himpunan dari AI, di mana I ini merupakan elemen dari I dari himpunan bagian tak kosong dari A yang saling lepas, dan tentu saja gabungan semua partisi itu akan sama dengan A. Sedemikian sehingga yang pertama yaitu bila ada dua kelas, kita bisa misalkan dengan AI dan AJ yang mempunyai elemen sama, misalnya ada X. Nah, karena partisi himpunan irisan pada dua kelas ini tidak boleh ada yang mempunyai elemen selain himpunan kosong, maka tentu saja himpunan AI ini akan sama dengan himpunan AJ. Kemudian yang kedua, setiap elemen X di A itu akan terletak di salah satu kelas. Tentu saja ini akibat dari poin pertama. Nah, untuk memperdalam lagi, bagaimana kita membuktikan apakah himpunan ini merupakan suatu partisi dari himpunan semesta atau tidak, saya sudah menyiapkan satu contoh. Bisa dilihat pada layar. Untuk setiap bilangan bulat n didefinisikan, yaitu AN itu akan sama dengan X elemen dari bilangan rasional, demikian sehingga n kurang dari sama dengan X, dan X juga kurang dari n plus 1. Kita akan buktikan bahwa keluarga himpunan AN dengan n ini adalah elemen dari bilangan bulat, adalah partisi dari bilangan rasional. Nah, untuk membuktikan hal ini, tentu saja yang kita harus cari adalah elemen X ini. Apakah elemen X ini selalu, ketika kita cari keluarga himpunannya ini, irisannya yaitu berupa himpunan kosong. Nah, kita bisa gunakan konsep induksi matematika untuk membuktikan hal tersebut. Nah, pertama kita akan lihat apa untuk n sama dengan 1, ketika kita substitusi ke definisi himpunan tadi, maka diperoleh X-nya itu mempunyai interval setengah terbuka dan setengah tertutup, yaitu 1 sampai 2. Nah, tentu saja ada suatu anggota X bro di bilangan rasional, itu sangat mudah ya. Nah, kemudian kita akan asumsikan bahwa untuk n sama dengan k benar, maka kita harus membuktikan bahwa untuk n sama dengan k plus 1 juga benar. Nah, sehingga kita bisa substitusi untuk n sama dengan k plus 1, sehingga diperoleh selang himpunan yang bisa dilihat pada layar. Nah, kemudian kita kaji kembali. Pada saat n sama dengan k, maka kita akan peroleh bahwa hasilnya yaitu k dikurangi 1 itu adalah kurang dari sama dengan x min 1. Nah, lalu apa akibatnya ketika kita hubungkan dengan pertidaksamaan sebelumnya? Nah, bahwa seperti yang kita ketahui, jadi k ini kan berupa bilangan bulat. Berarti ketika kita cari yang mana lebih besar, k min 1 atau k, tentu saja kan k lebih besar. Sehingga diperolehlah pertidaksamaan berikut, yaitu k dikurang 1 kurang dari k. Kemudian seperti pertidaksamaan sebelumnya, bahwa k itu kurang dari sama dengan x min 1, dan x min 1 ini kurang dari x. Ketika kita cari irisan himpunan, misalkan himpunan di x min 1 dengan himpunan di x, maka hasilnya adalah himpunan kosong. Ini juga berakibat bahwa ketika kita menentukan himpunan x ini, bahwa maka diperoleh bahwa AN dan AK, maksudnya AK dan AK plus 1 ini akan saling lepas, sehingga pendefinisian AN ini akan terbukti. Dari keluarga himpunan AN ini merupakan partisi dari bilangan rasional. Nah, jadi itu merupakan salah satu contoh dari partisi, dan kalian bisa mencari contoh-contoh pembuktian lainnya pada kasus yang berbeda. Nah, kita akan masuk pada materi yang kedua, yaitu mengenai relasi ekuivalensi. Nah, bisa kalian lihat pada layar, ada suatu himpunan X dan Y. Misal ada himpunan X dengan elemen-elemennya
yaitu dan seterusnya min 2,0,2,4, dan Y ada himpunan tak beringat tapi yang terlihat pada layar itu min 3, min 1, 1 dan 3. Mungkin ada suatu pertanyaan, apa sih himpunan, apakah hubungan antara X dengan Y ini? Ya, sangat mudah ya, bahwa hubungannya ini yaitu X 1 lebihnya dari Y. Mengapa demikian? Kalau kita cari Y itu min 3, berarti X itu sama dengan min 3 plus 1. Begitu juga ketika Y nya itu sama dengan 1, maka X nya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, hubungan seperti ini kita bisa sebut dengan aturannya. Jadi, seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya, bahwa relasi merupakan suatu aturan yang menghubungkan anggota pada suatu himpunan ke anggota pada himpunan lainnya. Nah, pada kali ini kita akan memberikan simbol seperti pada layar ya. Jadi ketika ada X berelasi dengan Y, maka simbolnya sebagai berikut. Nah, lalu ada istilah penting juga, bahwa jika X berelasi dengan Y pada himpunan A, akan merupakan relasi ekuivalensi bila memenuhi 3 sifat berikut. Yang pertama, ada sifat refleksif, yaitu X berelasi dengan dirinya sendiri untuk setiap X elemen dari A. Kemudian yang kedua yaitu simetris, yaitu jika X berelasi dengan Y, maka Y berelasi dengan X. Simetris itu. Yang ketiga yaitu sifat transitif. Nah, jika X berelasi dengan Y dan Y berelasi dengan X, maka X berelasi dengan Z. Ya, masih sangat sederhana ya. Nah, lalu itu kan masih pengertian dasar dari relasi ekuivalensi. Sekarang kita akan menghubungkan apa itu hubungan antara relasi ekuivalensi dengan materi partisi. Jadi diberikan suatu keluarga himpunan yaitu AI, merupakan partisi dari A. Ada sebuah definisi bahwa kita bisa definisikan bahwa X berelasi dengan Y adalah relasi ekuivalensi bila X dan Y berada pada kelas yang sama. Nah, pasti ada pertanyaan, kenapa bisa demikian? Nah, petunjuknya adalah pada relasi ekuivalensi. Seperti yang kalian lihat pada layar, yaitu ada suatu kelas-kelas partisi di mana kelas A punya kelasnya sama dengan B, begitu juga dengan C, punya kelas yang sama dengan D, dan seterusnya. Ketika kita hubungkan dengan sifat-sifat pada relasi ekuivalensi, tentu saja ini akan sangat mudah. Pertama, kita lihat pada refleksif bahwa X akan mempunyai kelas yang sama dengan X, sehingga X ini akan berelasi dengan dirinya sendiri. Kemudian pada sifat simetris, kalau kita hubungkan dengan gambar yang ada, bahwa ketika X pada kelas yang sama dengan Y, ya berarti kebalikan juga, bahwa Y juga sama kelas dengan X. Yang terakhir yaitu pada transitif. Nah, jika X dan Y pada kelas yang sama dan Y dan Z kelas yang sama juga, maka tentu saja X juga mempunyai kelas yang sama dengan Z. Nah, untuk contoh-contoh dari relasi ekuivalensi sebenarnya sangat mudah ya. Misalnya ada bangun X yang kongruen dengan Y, atau X sejajar dengan Y, atau X sebangun dengan Y, dan sebagainya. Jadi hal-hal yang bisa membuat relasi tersebut memenuhi 3 sifat yang ada. Nah, lalu untuk pengertian lainnya, nah jadi misalkan ada simbol berikut merupakan relasi ekuivalensi di A dan X elemen dari A. Nah, ada suatu pengertian yaitu kelas ekuivalensi dari X ini merupakan himpunan dari semua elemen yang ekuivalen X, di mana notasinya yaitu berupa kurung siku X, itu sama dengan Y elemen dari A, demikian sehingga Y berelasi dengan X. Nah, untuk contohnya agar lebih jelas saya sudah sediakan. Nah, jadi didefinisikan notasi berikut merupakan relasi ekuivalensi di Z dengan A berelasi dengan B, demikian sehingga A ekuivalen dengan B modulo 4. Tentukan kelas ekuivalensi dari notasi berikut.
Nah, seperti yang kita ketahui ketika suatu bilangan bulat dibagi dengan 4, maka sisa kemungkinannya yaitu 0, 1, 2, dan 3. Nah, artinya bahwa sisa-sisa elemen ini kita bisa masukkan dalam salah satu elemen pada himpunan X. Nah, artinya bahwa kita akan dengan mudah menentukan kelas ekuivalensi dari X ini dengan memperhatikan bilangan-bilangan mana saja yang mungkin akan memiliki sisa sama dengan X tersebut. Berarti kita akan menemukan kelas ekuivalensi dalam 4 himpunan. Yang pertama yaitu untuk sisa pembagian 0, maka tentu saja himpunannya sebagai berikut, yaitu min 12, min 8, 4, 0, 4, 8, dan seterusnya. Sehingga kita ketika tuliskan dengan notasi itu akan sama dengan 4Z. Begitu juga untuk kelas ekuivalensi ketika X sama dengan 1, kita dapatkan anggotanya yaitu 4Z ditambah 1. Untuk X sama dengan 2 kita dapat kelas ekuivalensinya yaitu 4Z ditambah 2. Dan untuk kelas ekuivalensi untuk X sama dengan 3 yaitu 4Z ditambah 3. Seperti itu. Nah, jadi sekian presentasi dari saya. Nah, untuk materi berikutnya mengenai bagaimana penerapan relasi ekuivalensi dan materi kelanjutan dari kelompok kami akan disampaikan oleh teman saya berikutnya. Sekian dan terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi tentang teorema yang berkaitan dengan relasi ekuivalensi. Yang pertama ada lemma. Jika simbol garis lengkung adalah suatu relasi ekuivalensi, maka X berelasi dengan Y, artinya kelas partisi X sama dengan kelas partisi Y. Bukti, misalkan simbol garis lengkung adalah relasi ekuivalensi di A, di mana X berelasi dengan Y. Pertama kita akan menunjukkan kelas partisi X subset kelas partisi Y. Misalkan A elemen kelas partisi X, maka A berelasi dengan X menurut definisi kelas ekuivalensi. Sekarang kita punya A berelasi dengan X dan X berelasi dengan Y. Sehingga A berelasi dengan Y sifat transitif. Karena A berelasi dengan Y menurut definisi kelas ekuivalensi, akibatnya kita telah menunjukkan bahwa jika A elemen kelas partisi X, maka A elemen kelas partisi Y. Diperoleh kelas partisi X subset kelas partisi Y. Selanjutnya kita akan menunjukkan bahwa kelas partisi Y subset kelas partisi X. Misalkan A elemen kelas partisi Y, maka A berelasi dengan Y menurut definisi kelas ekuivalensi. Sekarang kita punya A berelasi dengan Y dan Y berelasi dengan X, sifat simetris. Sehingga A berelasi dengan X menurut sifat transitif. Karena A berelasi dengan X, maka menurut definisi kelas ekuivalensi, akibatnya kita telah menunjukkan bahwa jika A elemen kelas partisi Y, maka A juga elemen kelas partisi X. Diperoleh kelas partisi Y subset dengan kelas partisi X. Sehingga didapat bahwa kelas partisi X sama dengan kelas partisi Y menurut definisi persamaan himpunan. Sehingga lemma di atas terbukti. Nah, dari lemma di atas dapat dibuat suatu teorema, yaitu jika garis lengkung adalah relasi ekuivalensi pada A, maka keluarga dari semua kelas ekuivalensi yaitu kurung kerawan mutlak X, di mana X elemen A adalah partisi dari A. Bukti, untuk membuktikan teorema tersebut, pertama-tama kita amati bahwa setiap kelompok atau kelas ekuivalensi adalah subset A.
kelas ekuivalensi tidak kosong karena X berelasi dengan X sehingga X elemen kelas partisi X. Selanjutnya kita perlu menunjukkan bahwa dua kelas yang berbeda saling lepas atau ekuivalen jika dua kelas partisi X dan partisi Y memiliki elemen yang sama. Pertama, jika dimisalkan U adalah elemen yang sama pada partisi X dan partisi Y, maka diperoleh U berelasi dengan Y dan U berelasi dengan X. Berdasarkan sifat simetris dan transitif didapat, jika X berelasi dengan Y, maka kelas partisi X sama dengan kelas partisi Y. Terakhir, kita akan menunjukkan bahwa setiap elemen di A terletak pada beberapa kelas ekuivalensi. Sebelumnya kita punya X elemen kelas partisi X. Akibatnya, keluarga dari semua kelas ekuivalensi adalah partisi dari A, sehingga teorema di atas terbukti. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya di sini akan melanjutkan presentasinya, yaitu mengenai koset. Yang pertama yaitu konsep dasar koset. Misalkan G adalah sebuah grup dan H adalah subgrup dari G. Untuk setiap A elemen G, maka yang pertama, jika HA himpunannya anggotanya kita mengoperasikan A dari sebelah kanan dengan setiap anggota dari subgrup H, maka kita sebut dengan koset kanan dari H. Kemudian jika HA himpunan yang anggotanya kita mengoperasikan A dari sebelah kiri dengan setiap anggota dari subgrup H, maka kita sebut dengan koset kiri dari H. Bagaimana cara membuktikan dua koset HA dan HB itu sama? Nah, perlu diingat bahwa setiap koset di G itu adalah himpunan bagian dari G. Selanjutnya, tunjukkan bahwa keduanya itu adalah himpunan yang sama. Kemudian, buktikan jika A elemen HB, maka HA sama dengan HB. Nah, dari sini diketahui bahwa A itu elemen dari HB. Nah, artinya A itu sama dengan H1B, untuk H1 itu elemen dari H. Kemudian, kita akan menunjukkan bahwa HA itu sama dengan HB. Misal X elemen HA, maka X sama dengan H2A untuk H2 elemen dari H. Kemudian kita ketahui bahwa nilai A itu sama dengan H1B, jadi X sama dengan H2A sama dengan dalam kurung H2 H1B. Nah, dari sini sudah jelas bahwa itu berada di HB. Kemudian dari sini juga membuktikan bahwa setiap X elemen HA itu berada pada HB. Analoginya kita dapat menunjukkan bahwa setiap Y elemen HB itu ada pada HA. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa HA itu sama dengan HB. Selanjutnya yaitu ke contoh soal. Diberikan H subgrup dari G, yaitu H sama dengan 0,3, di mana G sama dengan Z6, plus, tentukan elemen koset kiri dan kanan dari H. Nah, di sini kita ketahui bahwa Z6 itu sama dengan 0,1, 2, 3, 4, 5. Untuk koset kiri, setiap A elemen Z6, maka AH himpunan yang anggotanya kita operasikan A dari kiri dengan setiap anggota dari subgrup H, sehingga 0H sama dengan 0 plus H sama dengan kurung kurawal 0,3 sama dengan H, kemudian 1H itu sama dengan 1 plus H sama dengan kurung kurawal 1,4, kemudian 2H sama dengan 2 plus H sama dengan kurung kurawal 2,5, dan seterusnya hingga 5H sama dengan 5 plus H sama dengan kurung kurawal 5,2 sama dengan 2 plus H. Maka elemen koset kiri sama dengan H, 1 plus H dan 2 plus H. Serta kita juga peroleh bahwa 0H itu sama dengan 3H. Kemudian untuk koset kanan kita dapatkan H0 itu sama dengan H plus 0 sama dengan kurung kurawal 0,3 sama dengan H. Kemudian H1 sama dengan H plus 1 sama dengan kurung kurawal 1,4. Kemudian H2 sama dengan H plus 2
sama dengan kurung kurawal 2,5. Kemudian H3 sama dengan H plus 3 sama dengan kurung kurawal 0,3 sama dengan H. Kemudian H4 sama dengan H plus 4 sama dengan kurung kurawal 4,1 sama dengan H plus 1. Kemudian H5 sama dengan H plus 5 sama dengan kurung kurawal 5,2 sama dengan 2 plus H. Nah, dari sini kita peroleh elemen koset kanan itu sama dengan H, 1 plus H dan 2 plus H. Serta kita juga peroleh bahwa 0H itu sama dengan 3H. Kemudian kita akan lanjutkan pada sifat-sifat dari koset. Nah, misalkan H adalah sebuah subgrup dari G, dan misalkan A dan B itu elemen dari G, maka yang pertama, A elemen dari HA. Sifat yang kedua yaitu HA sama dengan H jika dan hanya jika A elemen dari H. Yang ketiga yaitu HA sama dengan HB jika dan hanya jika A elemen dari HB. Kemudian yang keempat yaitu HA sama dengan HB atau HA irisan HB sama dengan himpunan kosong. Dan yang kelima yaitu HA sama dengan HB jika dan hanya jika AB pangkat negatif 1 elemen dari H. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang teorema 2. Jika HA adalah sebuah koset H, ada korespondensi satu-satu dari H ke HA. Untuk buktinya, fungsi yang paling mudah dilihat dari H ke HA adalah fungsi yang memetakan setiap H elemen H ke HA. Oleh karena itu, misalkan fungsi H ke HA didefinisikan oleh FH sama dengan HA. Diingatkan bahwa A tetap dan H itu berubah dalam H. Dan periksa apakah F itu injektif atau surjektif. Nah, untuk F injektif itu benar jika F H1 sama dengan FH2, maka H1A sama dengan H2A. Akibatnya H1 sama dengan H2. Untuk selanjutnya, F adalah surjektif karena setiap anggota HA berbentuk HA untuk suatu H elemen H dan HA sama dengan FH. Jadi terbukti bahwa F merupakan korespondensi satu-satu dari H ke H. Nah, menurut teorema 2 ini, setiap koset HA memiliki jumlah elemen yang sama dengan H, dan oleh karena itu, semua koset memiliki jumlah elemen yang sama. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan teorema 3. Jika G merupakan grup berhingga dari H subgrup dari G, maka order dari sembarang anggota H habis membagi order dari G, dan banyak koset dari H di G adalah H dalam G sama dengan order G dibagi dengan order H. Nah, untuk buktinya, misalkan A elemen G didefinisikan fungsi H ke AH. Nah, selanjutnya akan ditunjukkan bahwa F itu surjektif. Nah, misalkan X elemen AH, maka X sama dengan AH untuk suatu H kecil elemen H besar. Nah, artinya terdapat H kecil elemen H besar sedemikian sehingga X sama dengan AH sama dengan FH. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa F itu injektif. Nah, misalkan FH1 sama dengan FH2 elemen AH. Selanjutnya, maka AH1 sama dengan AH2. Jadi, H1 sama dengan H2. Karena F surjektif dan injektif, diperoleh F itu bijektif. Akibatnya, order H sama dengan order AH. Nah, artinya semua koset dari H berorder sama dengan H, dengan koset kiri membentuk partisi dari di G, maka order G kelipatan order H atau order H membagi order G. Sehingga dapat ditulis sebagai berikut. Order G sama dengan K order H.
Selanjutnya bisa ditulis dengan K sama dengan order G dibagi order H. K disebut indeks dari H pada G yang dinyatakan dengan K sama dengan H dalam G. Nah, selanjutnya untuk contohnya, misalkan G sama dengan modulo 8 positif dan H itu sama dengan 0, 2, 4, 6. Adalah subgrup dari G dengan teorema Lagrange. Maka diperoleh banyak elemen koset kiri yaitu H dalam G sama dengan order G dibagi order H. Nah, sama dengan 8 dibagi 4, yaitu 2. Nah, selanjutnya kita akan buktikan jumlah elemen koset dari kiri secara manual. Nah, untuk modulo 8 yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Maka 0H sama dengan 0 ditambah H sama dengan 0, 2, 4, 6 itu sama dengan H. Selanjutnya 1H sama dengan 1 ditambah H sama dengan 1, 3, 5, dan 7. Selanjutnya untuk 2H sama dengan 2 ditambah H sama dengan 2, 4, 6, 0. Itu sama dengan H. Selanjutnya untuk 3H sama dengan 3 ditambah H sama dengan 3, 5, 7, 1. Itu sama dengan 1 ditambah H. Selanjutnya untuk 4H sama dengan 4 ditambah H sama dengan 4, 6, 0, 2. Itu sama dengan H. Selanjutnya untuk 5H sama dengan 5 ditambah H sama dengan 5, 7, 1, 3. Itu sama dengan 1 ditambah H. Selanjutnya untuk 6H sama dengan 6 ditambah H sama dengan 6, 0, 2, 4. Itu sama dengan H. Selanjutnya yang untuk 7H itu sama dengan 7 ditambah H sama dengan 7, 1, 5, 3. Itu sama dengan 1 ditambah H. Maka hanya ada dua koset berbeda dari H dan G, yaitu H dan 1 ditambah H. Dapat dikatakan bahwa indeks dari H dalam G yaitu 2. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan teorema 4 akibat dari teorema Lagrange. Nah, jika G merupakan grup dengan P anggota, di mana P bilangan prima, maka G merupakan grup siklik. Lebih lanjut, setiap elemen A tidak sama dengan E atau elemen netral di G merupakan generator dari G. Teorema 4 merupakan akibat dari teorema Lagrange. Teorema ini menyatakan bahwa untuk suatu bilangan prima P tertentu hanya terdapat suatu grup dengan order P atau beserta isomorfiknya. Nah, untuk contohnya misalkan grup dengan order 7. Hanya order 7 beserta isomorfiknya. Setelah itu grup dengan order 11. Hanya order 11 beserta isomorfiknya. Dan seterusnya. Mungkin itu penjelasan dari saya. Terima kasih.